Sebetulnya niatan kuliah tuh nggak ada. Udah bisa ada usaha, yang termasuk salah satu usaha abang di bidang rental gitu ya. Ada usaha dan lain sebagainya. Itulah pentingnya menghargai proses tadi. Nah, makanya terakhir diamanahkan sebagai ketua umum di DPMKM. Gen Z ini cepat memahami sesuatu. Cepat. Nah, kalau diterangkan ini sebetulnya secara daya tangkap ini cepat memahami sesuatu tetapi mudah menyerah. Nah, daya tahannya itu nggak kayak generasi milenial. Nah, dan setiap orang itu adalah pemimpin minimal ke diri sendiri. Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di podcast Si Master kali ini. Dan saya Apeu sebagai host. Saya Miguel sebagai host. Dan kali ini kita akan membahas tentang karakter dan leadership, karakter dan development. Dan kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu Bang Bagus. Ya, salaman dulu biar nggak selek. Jadi tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi kalau sudah kenal harapannya harus disayang. Asik. Nggak ada yang tepuk tangan nih, nggak ada penonton ya. Jadi perkenalkan, nama saya Bagus Arif ya. Biasa itu dipanggil Bagus. Kalau dari angkatan itu 2017. Sudah Nah, lama jadi ya, beda berapa tahun kita ini? lama banget sudah itu Bang. Iya. Ya, sebelumnya abang akan masuk organisasi. Apa sih yang tertarik untuk abang mengikuti organisasi tersebut? Nah, jadi ceritanya begini deh. Ya. Kayak apa? Kanda karca aja gitu tadi. Jadi gini. Tapi aku harus tarik nafas dulu karena sudah lama betul ya nggak mencium bau-bau kampus ini kan. Ya. Nah, jadi kalau mau dari cerita dari awal kan. Ya, benar. Nah, kalau dari awal itu abang masuk kampus dulu. Jadi memang sebetulnya pada awalnya itu dulu abang itu belum ada niatan sama sekali gitu untuk ke jurusan peternakan. Ya kan dulu abang gap year, jadi sebetulnya niatan kuliah tuh nggak ada. Nah, cuman ternyata ada kakak saya. Nah, itu angkatan 2013. Nah, dia tiba-tiba mendaftarkan dan ngajakin buat kuliah. Nah, di situ tuh langsung tiba-tiba didaftarkan nih kayak kalian ini kan maba nih. Iya. Nggak tahu apa-apa ya, ibaratnya masih nggak paham apa tentang kuliah kan. Iya. Tiba-tiba didaftarkan ke langsung pilihan pertama itu jurusan peternakan. Wow. Nah, dalam hati saya jurusan peternakan nih ngurusin tentang apa ya kan? Karena memang betul-betul awam gitu peternakan. Nah, pilihan kedua itu kalau nggak salah agribisnis, tapi masih di Fakultas Pertanian. Ya. Nah, di situ tiba-tiba abang didaftarkan dan tes. Pada saat itu SBMPTN, tes tertulis. Tertulis. Nah, akhirnya abang tes, akhirnya lolos di pilihan pertama peternakan. Nah, di situ abang pertama kali kuliah bayangkan pada saat dulu. Jadi memang kebetulan abang ini berawal dari ekonomi ke bawah justru, ke bawah Mencukupi. ibaratnya menengah ke bawah. Iya. Jadi paham aja kan masalah di situ. Nah, masalah ekonomi lah. Dulu abang itu memang kuliah ya, nggak punya laptop. Sampai di situ, nah laptop itu nggak ada, laptop belum ada. Terus ada satu cerita, jadi abang sampai jual, abang punya HP dulu buat bayar UKT pertama. Nah, itu abang inget banget. Tapi next abang kan di kemudian hari pakai tab, tab yang gede kan, tahu kan? Jadi kemana-mana abang itu ke kampus satu-satunya mahasiswa yang kemana-mana ngantongi tab gitu. Kalau anak-anak di kelas yang lain kan kayak kalian pakai HP ya kan? Iya. Kantongnya kecil. Nah, abang pertama kali kuliah dulu pakai tab. Jadi kalau ngetik itu bukan gini lagi, gini. Gede banget. Nah, itulah cerita sedikit pengalaman ya. Tapi dari situ memang betul-betul karakter kita ini, pendidikan ini penting banget menentukan
karakter dan apa ya nasib kita ke depan. Betul, betul, Nah, betul. iya. Jadi kalau memang seandainya ya abang ini lulusan SMA, abang ini nggak mungkin bisa berbicara kayak gini di posisi sekarang seperti ini, gitu. Jadi memang kuliah akademik itu memang betul-betul penting banget. Menurut apa ya? Karena kayak kita sekarang S1 itu kan hanya sekali Iya. seumur hidup ya kan. Jadi momentum sekali ini seumur hidup kita manfaatkan semuanya apapun itu. Misalnya teman-teman ini kan baru semester 2 ya. Iya. Ya. Aktif aja semua nih. Aktif di akademik semua ya, ada lomba-lomba diikuti aja. Diikutin terus organisasi itu juga kalau bisa semuanya ya seimbang ya apapun itu, karena kelihatan orang yang nggak punya jam terbang sama orang yang punya jam terbang itu beda jauh gitu, nah berbeda dari ilmu dan sebagainya. Nah makanya di podcast ini juga kan kita sebagai apa ya sharing kan, Ya, sharing nah pengalaman. dan berbagi pengalaman ya kan, termasuk ke pengurus-pengurus baru yang baru aja menjabat nih dilantik. Ya. Nah, jadi ceritanya abang itu dari ekonomi bawah menyempatkan diri untuk berkuliah dan prosesnya itu panjang banget. Bahkan eh, ya itu sempat kerja serabutan untuk memenuhi UKT. Nah, dari situ kita dibentur sampai terbentuk gitu dari proses itu. Nah, abang itu kuliah itu ya 8 tahun, hampir 8 tahun Oh, bayangkan. lama juga ya, Pak? Full full semester ya kan. Kalau kalian slip UKT-nya ada berapa lembar? Slip pembayaran deh, pembayaran UKT itu ada berapa lembar? Baru berapa? Satu ya? Dua sudah bayar UKT 2 kali kan artinya. Nah, abang itu kalau dikumpulkan deh ya, segini 14 semester itu full bayar. Hanya di cover dengan beasiswa itu hanya sekitar 4 semester, itu nggak full juga. Prosesnya itulah tadi. Nah, dari yang awalnya nggak sengaja kuliah, terus dicemplungin tiba-tiba didaftarin, Ya. terus eh, bahkan bayar UKT susah, kuliahnya 14 semester full, tapi bayangkan aja ya, setengah tahun lulus sudah bisa nikah, punya mobil, ada rumah. Wow. Bayangin, setengah tahun. Itu langsung kerja kah, Bang? Nah, Lulus kuliah langsung kerja kah? nah inilah menurut saya pentingnya yaitu proses kehidupan. Jadi proses kehidupan itu tadi dimanapun kita berada, dan jadi kehidupan ini adalah seni kan. Iya, betul. Kita ini kan adalah menjalankan seni. Di kita dalam berkehidupan itu artinya kita berseni ya kan. Dan berkehidupan itu ya bukan ibaratnya tentang makanya saya bilang kita harus belajar kemanapun itu. Dalam berkehidupan itu kan pasti kita berpolitik ya kan. Ya. Dan berpolitik itu adalah berkesenian. Nah, seperti tema pada hari ini menjadi leader juga kan, Ya, kepemimpinan itu juga termasuk seni. Nah, kalau kita menjalankan seni itu terlalu ibaratnya apa ya, lempeng ataupun polos aja ya kan. Ya. Nah, kita kan harus memainkan seni-seni. Nah, seni tadi kita pelajari dari pengalaman saya yang selama 7 tahun lebih berkuliah. Nah, dari yang dulunya susah banget, mau bayar UKT nggak bisa, tapi cari aja mahasiswa alumni mana ataupun mahasiswa mana yang lulus setengah tahun udah bisa nikah, udah bisa ada usaha, yang termasuk salah satu usaha abang di bidang rental gitu. Ada usaha dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya menghargai proses tadi. Nah, makanya saya bilang organisasi akademik dan aktif di bidang lomba-lomba itu penting untuk meningkatkan jam terbang kita. Nah, kalau dulu abang di akademik lolos pendanaan PKM.
Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, di situ bebas KKN. Nah, di organisasi juga ada jenjang-jenjang karir juga. Nah, di apa namanya, kalau di kelombaan juga ada. Nah, itulah pentingnya proses. Jadi kelihatan kan hasilnya kayak gimana. Iya, betul. Nah, nih Bang, kalau nggak salah kan Abang katanya pernah menjadi ketua DPM KM ya? Betul ya. Itu apakah betul kah itu kira-kira Bang? Nah, jadi itu kalau diceritakan ya, itu panjang apa ya ceritanya itu alur organisasi ya kan. Alur organisasi itu kita dulu mulai dari yang kecil dulu. Nah, jadi memang betul dulu abang terakhir diamanahkan sebagai ketua umum di DPMKM. Nah, kalau teman-teman sekarang kan sama prosesnya kayak abang dulu pertama masuk ke Hima. Ya. Ya sama seperti teman-teman yang sekarang masuk ke himpunan. Terus itu setelah di himpunan abang ada ikut kepanitiaan KPPR, pemilihan presiden BM dulu kan Iya. sebagai ketua. Terus abang menjabat sebagai wakil ketua umum di DPM Faperta fakultas dulu. Iya. Nah dari situ wakil ketua umum di fakultas, terus lanjut sebagai ketua umum tapi di fakultas dulu. Nah, jadi kan ada DPM itu kan Dewan Perwakilan Mahasiswa ya. Itu ibaratnya di bidang legislatif. Kalau BM itu kan di bidang eksekutif. Nah, jadi Abang menjabat sempat dulu di ketua DPM di fakultas. Nah, setelah itu lah Abang banyak mendapatkan proses-proses politik gimana kita menghargai paham yang namanya demokrasi itu seperti apa, proses-proses politik itu seperti apa. Nah, di situ kita belajar. Akademik juga penting gitu. Kalaupun ada yang kurang di abang ya dulu-dulu memang ada beberapa kekurangan di akademik gitu ya kan. Tapi itu jangan sebagai contoh lah buat teman-teman. Nah, kalau bisa semuanya itu seimbang. Nah, habis itu dari DPM fakultas itu setelah itu nah abang nggak langsung ke DPM KM dulu, berorganisasi di eksternal kampus itu ada organisasi gerakan mahasiswa nasional Indonesia GMNI. Nah, sempat di situ menjabat sebagai beberapa jabatan juga. Nah, habis itu baru ke kebetulan jadi eh, dulu ada proses pemilihan presiden B, proses politik. Nah, di situ terpilihlah koalisi dari kita, koalisi dari termasuk dari pertanian juga dulu ikut berkoalisi dengan FISIP dan beberapa kampus, beberapa fakultas. Nah, dari situ terpilih. Nah, akhirnya koalisi kita ini membentuklah DPM yang kemudian dilegalkan oleh pihak rektoral. Nah, di situ adalah ya pentingnya tadi termasuk proses-proses tadi dalam berkuliah ya itu hanya sebatas apa ya pengalaman dan apa ya kesenian kita dalam berorganisasi sih. Dari situ abang langsung jadi kayak rapat paripurna ya kan, seluruh fakultas yang ada di Unmul ngumpul nih delegasi akhirnya rapat ketuk palu. Nah, pertanian di situ diwakili sama abang dulu. Nah, abang delegasi sama Kurni 2019. Tahu gak kalian? Kalau kalian tahu Bung Kurni tahun 2019. Nah, jadi di situ kami dikirim 2 orang, akhirnya ketuk palu. Akhirnya pertama kali mahasiswa pertanian yang menjabat di DPM KM Unmul. Nah, itu tingkatnya universitas. Kita di situ suka dukanya banyak banget ya. Berarti teman Abang tuh banyak banget berarti ya? Nah, kalau dari yaitu proses kita berkehidupan di kampus karena kembali ke pesan awal ya, manfaatkan waktu yang ada, jangan sampai nganggur. Jadi kita aktif ikutin aja kegiatan banyak-banyak asalkan nggak mengganggu akademik ya. Di situ betul relasi itu berpengaruh banget. Relasi itu sangat berpengaruh terhadap korelasinya terhadap karir kita
karir kita pasca kampus. Ya. Nah, termasuk yaitu pengalaman-pengalaman misalnya abang membuat usaha ya, salah satu usaha itu kan abang melihat dari ibaratnya pengalaman ya, termasuk dari relasi tadi. Nah dari situ sebanyak-banyaknya kita ini kan hidup singkat banget ya kan. Ibaratnya berapa tahun sih kita hidup di Iya, dunia ini betul. ya. Satu musuh itu terlalu banyak ya kan. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman itu masih terlalu sedikit. Nah jadi kalau bisa kita hidup itu ibaratnya positif. Maksudnya kita pancarkan vibes ini positif. Jadi kita nggak banyak musuh, kita punya teman. Nah dari situlah karir itu akan mengikuti kok, berjalan dengan sendirinya. Tapi dengan catatan kita harus gigih dalam mengejar ya. Maksudnya betul-betul ibaratnya kalau kita mau sukses nih full harus semangatnya itu harus luar biasa, capek banget gitu. Nah dari situ teman abang memang sempat banyak ya dulu di kampus ya, banyak ya, terhitung ya lumayan lah, ada aja relasi kan tiap-tiap fakultas. Nah kayak gitu, nah akhirnya terpilihlah jadi ketua DPM tadi. Nah abang punya relasi, nah habis itu habis pasca dari DPM KM, nah setelah udah capek lah ngurusin organisasi kan, capek banget, akhirnya kembalilah ngurus skripsi ke akademik lagi. Nah, jadi gitu. Relate banget sih bang Iya. pada mahasiswa sekarang yang masuk organisasi ya. Iya. Bisa diceritakan nggak bang tantangan yang dihadapi selama masuk organisasi itu? Nah, jadi organisasi ini kan adalah apa ya? Suatu badan ya, ibaratnya kayak kita berumah tangga lah, ataupun kita di keluarga lah. Itu pasti kan ada drama-drama bumbu-bumbu lah. Ya. Ada yang pemikirannya beda, Iya, ada betul. yang misalnya kita sesama adik kakak aja deh. Kadang kan terkadang ya ada slacknya lah. Iya, Ada yang sering terjadi pemikirannya itu. ke sana, ada yang ke sini. Cuman pengalaman abang dulu sebagai apa ya, sebagai leader, sebagai kita pemimpin, siapapun itu, bahkan dari teman-teman sendiri ya, semua orang ini berhak untuk menjadi pemimpin. Iya. Semua orang itu berhak untuk menjadi pemimpin, dan minimal dia itu bisa memimpin dirinya sendiri. Iya. Jadi semua orang itu adalah pemimpin. Dan ketika kita memimpin, disitulah kita diuji. Nah, kita harus kasih semuanya yang optimal ataupun yang maksimal ya. Ketika memang kita sebagai pemimpin itu, kita tuh ujung tombak pertama nih. Iya. Jadi kondisi apapun kita tetap akan selalu disalahkan. Nah, jadi ketika kita memimpin itu memang pembawaan kita ya, terutama kita harus sering mengayomi, walaupun kita sesakit. Jadi kita tuh akan jadi sesakit apapun kita harus tetap kuat gitu lah ibaratnya. Tetap terima lah. Iya, kayak kita ini nggak ada beban kayak kalian nih. Padahal kalian di belakang layar nggak tahu nih lagi galau kan. Ya kan? Tapi Bisa jadi. kita, iya, di depan layar ini kita tetap harus ceria. Tetap harus semangat ya kan. Iya. Kalau kita pemimpinnya udah drama ataupun lesu ataupun uring-uringan, marah-marahan di grup misalnya. Nah, yang di bawah-bawahnya pasti kan, oh ya, berkubu-kubu nih, ya kan, berkotak-kotak. Nah itu jangan sampai kita itu memunculkan kubu-kubu di dalam anggota kita. Misalnya, wah ini terbentuk kubu nih, kita dekatin si A, dekatin secara personal satu persatu. Kita itu dalam istilahnya ada pengkonsolidasian. Kayak dulu abang merangkul fakultas nih, misalnya FIB dengan karakternya yang masing-masing lah, termasuk Fahutan. Ya. Nah kita kan tahu sendiri Fahutan kayak gimana ya kan misalnya. Nah itu tetap mau nggak mau kita harus berlapang dada, ya menengahi ataupun dewasa gitu. Jadi kita sebagai pemimpin itu ujung tombak yang memang memimpin itu adalah seni. Semua orang itu berhak untuk memimpin, zodiak apapun ya. Ya semua lah, semua orang ya. Semua orang itu harus bisa memimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Memimpin itu kan melawan apa ya namanya ego ya. Misalnya
memimpin diri sendiri. Aduh, aku mau berontak nih, aku mau marah deh sama dia. Kita harus tahan, ya kan? Karena kita sebagai tokoh ataupun wajah, kita harus tahan nih. Termasuk memimpin diri sendiri. Ah, aku pengen betul ya jajan ini, belanja ini, habisan lah duitku all in ah. Nah itu kan kita harus bisa memimpin Iya, ego, ngontrol. ngontrol diri kita sendiri sehingga kita berjalan nih sesuai teratur, sesuai dengan alurnya lah, jangan sampai keluar. Nah, mengontrol hawa nafsu diri sendiri itu yang berat sebagai pemimpin itu harus, menurut saya itu hukumnya wajib untuk kita bisa mengontrol dalam situasi apapun. Nah, itu sih kalau masalah kepemimpinan dalam organisasi. Nah, ini penting buat apa ya, pengalaman teman-teman. Kita nggak tahu siapa tadi. Apel. Oh iya, kita sudah kenalan tapi lupa nama. Nah, siapa tahu Apel next di kemudian hari ya, minimal maksudnya menjadi cutting lah, Iya. atau next kemudian hari menjadi terpilih menjadi pemimpin apa lah ya, misalnya BEM kah? Iya. Kan kita nggak tahu ke depannya siapa lah. Betul. Bahkan pemimpin kecil aja, forum, rapat-rapat itu kan kepemimpinan juga kan, harus ditonjolkan tokoh-tokoh apa ya, kewibawaan, ketokohan. Nah itu memang harus penting. Nah itu apel, misalnya memimpin kelas. Kalau apelnya sendiri, misalnya nih merokokan di luar kelas, Iya. ya kan? Nah nanti semua anggotanya akan ngikut. Ngikut. Ataupun misalnya APM-nya sendiri berontak ngajakin bolos, nggak usah itu masuk kelas dosen ini, nggak penting juga. Itu kan penting banget, tapi kebanyakan orang itu nggak sadar, ya kan? Iya. Kau sudah ditunjuk sebagai cutting nih, tapi ya udahlah kayak biasa aja, terserah lah mau apa. Nah kebanyakan itu berarti dia ibaratnya itu dalam mengemban amanah itu nggak betul-betul amanah gitu loh. Nah itulah penting, beratnya juga sebagai pemimpin. Kemudian siapa tahu juga, Miguel. nah Miguel siapa tahu kan Nah, memimpin apa ya, misalnya hima, ya kan? Nah siapa tahu, ataupun menjadi korlap. Nah itu udah mulai dibangun, berilah contoh yang baik tuh, diperankan walaupun kita capek ya bermain peran ya kan, Iya. terkadang capek, tapi mau nggak mau ketika kita sudah ditunjuk itu hukum mutlak sudah, mainkan peran sebaik mungkin ya kan. Nah gitulah, termasuk kenapa saya bilang gitu, contohnya lah kepemimpinan misalnya Presiden Soekarno, Bung Karno, kenapa dia masih diingat sampai sekarang, kenapa fotonya masih dipajang-pajang di tembok-tembok, beda dengan presiden lain kan wibawanya, karena dia bangun dengan wibawa. Contoh deh dari tampilannya, pakai jas atribut lengkap kan. Ya. Nah kata-katanya itu betul-betul apa ya, ibarat bahasa filsuf itu bisa menanamkan kesugesti kita. Iya. Dari orasinya, dialognya. Nah itu makanya dia teringat sepanjang masa. Kepemimpinannya gitu loh, ketokohannya itu bagus. Nah itu. Nah tapi kalau di contoh yang di zaman sekarang ya, semua orang kita berhak sebagai Iya, pemimpin memimpin diri kita sendiri gitu. Nah, kalau untuk leadership nih Bang, menurut Abang nih penting nggak sih untuk mahasiswa gitu? Nah, jadi ini lucu nih ya, Apeu dan Miguel. Jadi begini, sebetulnya abang ini agak prihatin ya ke yang era sekarang ini. Kenapa Jadi begini, ada salah satu lulusan psikologi, itu teman abang, mantan presiden BEM Unmul, namanya Iksan Opardi, lulusan sarjana psikologi ya, psikologi FISIP Unmul. Dia menyatakan bahwa Gen Z ini cepat memahami sesuatu. Cepat. Nah, kalau diterangkannya sebetulnya secara daya tangkapnya ini cepat memahami sesuatu, tetapi mudah menyerah. Nah, daya tahannya itu nggak kayak generasi milenial. Ibaratnya walaupun kuliah 8 tahun lah digempur dan kondisi nggak putus asa gitu. Tetap bisa nih. Kalau milenial kan dia itu
cenderung lebih lambat dalam menangkap sesuatu, tapi daya tahannya Lama. kuat. Ya, Nah, mentalitasnya itu masih kuat. Nah, harapannya kepada Gen Z itu ya hargailah proses. Kebanyakan Gen Z ini kan disuguhkan di media sosial itu kan hal-hal yang instan ya. Iya betul. Nah, hal-hal yang instan, scroll media sosial itu kan instan banget dalam mendapatkan informasi, ya kan? Cepat banget geser, bosan dikit geser. Nah, itu berpengaruh sebetulnya secara tidak langsung berpengaruh terhadap karakter kita, karakter Gen Z terutama. Nah, dalam Gen Z yang sekarang ini juga kita ini kan di Indonesia ini apa ya? Karena sosmed ini sangat masif ya. Iya. Jadi secara nggak langsung budaya kita ini dari yang dulunya ketimuran, budaya timur, itu sedikit beralih ke westernisasi ataupun ke barat-baratan. Karena yang ditonton pengaruh banget. Misalnya teman-teman nonton orang barat lah, dan nah itu berpengaruh tuh. Jadi menurut abang ya, memang menurut abang sendiri Gen Z ini udah budayanya bergeser ke cenderung ke barat-baratan. Jadi sikap dia itu ibaratnya attitude ya, attitude terhadap yang lebih tua itu bahkan yang ngikutin orang barat lah, orang bule itu gimana sih ya. Nah, itu jangan sampai bahkan virus-virus ataupun hal-hal seperti itu ya terlalu masif ke Gen Z dan diterapkan. Maksudnya betul-betul nih melekat karakternya kan ada kan. Nah, harapan abang itu anak-anak zaman sekarang itu sudahlah. Maksudnya gini, ada yang kuliah, outfitnya keren nih, ya kan? Sepatu inilah outfit, celana gombrong lah, keren. Tapi dalam berproses di kampus bukan outfit yang dinilai, kan gitu? Iya. Iya betul. Ya, jadi gini lah, kita hidup ini ya sederhana aja apa adanya ya kan. Kita kalau bisa berperilaku baik sesuai dengan aturan tata negara. Pokoknya yang abang bilang tadi positive vibes. Jadi nggak harus kuliah mentingin outfit buat nyari. Ibaratnya Gen Z, nah Gen Z zaman sekarang kan gitu kebanyakan outfitnya keren, belajarnya nggak ada. Kurang ya. Kurang, bukan nggak ada ya, kurang. Nah, harapan abang itu Gen Z keren itu nggak apa-apa, bagus aja, stylish lah. Iya. Itu kan fashion, nggak apa-apa stylish. Tapi jangan lupain kita itu harus yang namanya manusia kan berproses, sabar dengan proses. Kebanyakan Gen Z ataupun anak-anak zaman sekarang nggak sabar dengan proses. Betul. Nah, yang abang ceritakan disclaimer di awal tadi, prosesnya 8 tahun. Prosesnya 8 tahun kuliah dan berorganisasi, lomba-lomba, ikut kegiatan akademik segala macam, ya kan? Nah, itu panjang, akhirnya ya dari situlah baru abang bisa menyimpulkan, bikin usaha, ternyata begini, nah baru ada hasilnya. Nah, kita hargai proses. Kebanyakan Gen Z zaman sekarang kurang bisa menghargai proses. Jadi itu. Kalau boleh kasih pesan untuk mahasiswa yang baru masuk organisasi nih bang, apa yang abang ingin katakan? Menurut saya sih sebetulnya nggak muluk-muluk ya. Ibaratnya organisasi itu penting, tapi bukan berarti kita 100% menanamkan hidup kita di organisasi ya. Ibaratnya memang ya kita perlu realistis. Organisasi itu penting. Sebetulnya simpel, ikutin aja kegiatannya, nggak usah terlalu apa sih ini untungnya, apa sih ini manfaatnya. Iya betul. Ya, manfaat dan keuntungan itu akan kita rasakan di kemudian hari. Itu nggak berasa sebetulnya manfaatnya itu nggak langsung dalam bentuk yang nyata. Tapi kan teman-teman termasuk kayak gini sekarang kan udah mulai pelan-pelan belajar ngomong lah, ya kan sedikit banyak setidaknya belajar bicara, public speaking. Betul. Nah itu kan organisasi. Nanti kan naik step misalnya tingkat fakultas, tingkat univ. Nah itu kan bergaulnya
bergaulnya levelnya udah beda lagi. Iya. Levelnya udah antar fakultas, antar universitas. Nah, itu ya itu nilai plus sih. Terserah mau dijalankan atau enggak, tapi itu menurut Abang sendiri nilai plus ya sebagai pasca kampus lah. Itu sih paling menurut Abang sih lebih ke ikutin aja, pokoknya kembali ke disclaimer awal sebetulnya aktif dimanapun kalian akan merasakan manfaatnya. Itu nggak berasa, nggak dalam bentuk uang nih tiba-tiba dapat uang Ya. 1 juta rupiah ikutin acara ini, enggak gitu sih. Berarti kalau mengikuti organisasi ini bukan hanya untuk meningkatkan pengembangan diri ya Bang, berarti juga untuk meningkatkan bagaimana seorang kepemimpinan itu ya. Nah, betul. Jadi itu semua yang namanya kita hidup itu ya ibaratnya akhirat penting, agama itu penting, karir juga. Yang namanya kita hidup itu secara nggak langsung kita itu berkarir loh. Iya. Iya. Tapi kita ya nggak sadar, jalani aja gitu. Nah, karir itu kan bisa kita bangun, kita punya power, kekuatan ya. Di misalnya nanti di masyarakat umum ataupun pasca kampus kita punya power itu, manusia itu punya power ketika dia punya relasi, dia punya dana, dia punya kepercayaan, dan dia punya pengetahuan. Nah, semua ini kalau kita punya itu semua, kita punya power. Punya fondasi itu. Iya, punya pondasi, itulah manfaatnya. Jadi harapannya ke Abang, ke teman-teman juga pengurus yang sekarang ini, semua tempat itu adalah proses, semua manusia itu adalah guru, iya kan? Bahkan semuanya kita harus dimanapun kita belajar. Jadi itu sih. Ini Bang, jadi kan Hemaster nih ada agenda terdekat nih, yaitu LCD nih, Leadership, Character, and Development. Nah, seberapa penting sih menurut Abang nih LCD itu? Jadi development ya. Development itu apa sih? Itu kan artinya adalah pengembangan diri ya kan. Betul. Dan leadership itu apa sih? Kepemimpinan. Nah, seperti yang Abang sampaikan tadi, bahwa setiap orang itu wajib dan sebetulnya harus untuk mengembangkan dirinya. Yang termasuk Abang bilang aktif dalam berbagai hal. Nah, dan setiap orang itu adalah pemimpin minimal ke diri sendiri, Ya. ke dirinya masing-masing. Nah, itu penting banget. Itu adalah yang pertama, development itu outputnya adalah menentukan karir kita pasca kampus. Setelah kampus kita kan pasti menempuh karir masing-masing ya kan. Iya. Kita punya relasi, semua itu berpengaruh. Pengalaman, jam terbang yang tinggi itu pengaruh. Kalau kepemimpinan itu adalah seni. Seni kita adalah mengolah ataupun memimpin sekelompok orang. Gimana nih kita kontrol supaya dia menuruti ataupun berkehendak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam artian pemimpin itu kan ada yang diktator, kepemimpinnya diktator itu pokoknya harus begini, ikutin begini. Nah, itu ada dua tipe. Ada yang pakai pendekatan ada yang kedua itu pakai pendekatan. Dia nggak terlalu diktator tapi menonjolkan dengan kewibawaan, merangkul, mengayomi, dan memberi arahan gitu. Nah, itu sih. Nah, menurut saya penting banget sih ya. Ini lanjutan lagi ya. Oh iya. Saya agak ini lupa bahwa menurut saya untuk ikutin agenda apa tadi? LCD. LCD ya. LCD itu penting banget. Sangat penting banget ya, termasuk proses teman-teman berkampus S1 sekali ya, jangan teman-teman udah bayar UKT ya. Ya. Ikutin lah, aktif lah dalam semua kegiatan yang ada di kampus ya. Itu penting banget sih, terutama tentang pengembangan diri, kepemimpinan. Nah, teman-teman, itu dia yang dibilang Bang Bagus ya, bahwa leadership and character development itu sangat penting ya. Jadi jangan lupa nanti ikuti. Ya, betul. Oke,
Terima kasih ya Bang Bagus ya atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Dan saya Peo dari Hoshi Master. Saya Miguel dari Host Master. Kami pamit undur diri, saksikan episode selanjutnya. Bye.